Bismillahirrahmanirrahim. Wa haitsu aku wa qila kadza fa huwa wajhun dhaifun. Wasahihu awil as-sahhu khilafu. Wa haitsu aku lan sekirane ngucap sapa ingsun. Mesti ngucapku mengeredaksikan dengan seperti ini. Wa qila kadza lan didhawuhna apa kadza mungkin. Fa huwa mongko utawi ikilah qila kadza. Fa huwa mongko te kauli dikila kadza iku wajhun wajah dhaifun kang apes. Makanya masyhur ya, kalau ada kila, kalau zaman kita ngaji disebut apa? Segot tamridi apa? Segot tamridi. Karena kila itu dikatakan demikian. Jadi bukan kredibel itu. Pasti wajin do ifun. Wajah sing apes. Wasahihu te sing sahawil asahu te sing asahu khilafu khilaful kil. Wa khilafud dhaif. Wahai su aku lan sekirane ngucap sapa ingsun wa fi kaulin kada. Lan iku tetep ing dalem sebagiane kaul kada te mengkene. Farrojiku mongko te kaul rojeh iku khilafu hadal qauli wa yatabayanu lan dadi pertelo apa kuwatul khilafi apa kuwate khilaf wa du'fuhu lan apese khilaf atau wa du'fuhu lan apese khilaf sami ini du'fun sama du'fun sama-sama fusamin mudrokihi saking kualitas idroke ikilah hadal khilaf wa min halan iku setengah saking ziyadat mustajadat wa min halan setengah nafais tambahan-tambahan saya kata Imam Nawawi masa ilu utawa min hawa min ziyadat masa ilu te beberapa masalah nafisatun kang edi ya iku nak manane edi indah adum muha kang ngumpulna ingsun ha ing masail ilahi ila hadal kitab al mustasar ilal mustasari tegese maring ilah kitab sing mustasar fi madzoniha ing dalam panggonan-panggonan penyangkaane ikilah masail nafisa yang bagi ingkang sayuja Allah yukhalla ento ora den sepeno al kitab il mustasar si kitab mustasar wa malan perkara yudamu kang den kumpulna apa ma ilahi ilal mustasar minha saking ikilah masail nafisa. Saraha jelasno sapa Imam Nawawi biwasfiha klan ifati iki masail asyamili kang mengku. Lagu ma taqaddam asyamili kang mengku lagu maring hadal wasfi wa ma perkara taqaddam wa bisi apa ma. Wa zada lan nambahno sapa Nawawi alaihi ala hadal wasfi idharon korona ngetokno dipuji maring itu. Fi ziyadatiha ing dalam tambahno masail. Fa innaha mongko satemene ziyadah biada iku ariyatun sepi anit takiti saking tangkit iku nuktah sing tersimpan di khilaf mahali berbedane perkara qablaha kang sedurunge ikilah ziyadah nggih kula terangno wa aqulu lan ngucap sapa ingsun fi awaliha ing dalam kawitane masail nafisah qultu wa fi akhiriha wa alam ditatamayyaza supaya dadi beda apa masail nafisah an masailil muharrari sang boro-boro masalah muharrar. Waqat qala misal dalika fi istidrak alaihi waqat qala teman-teman dawuh sapa Imam Nawawi misal dalika sebab dane ikilah dawuh fi istidrak sihi dan usuli penasihan alaihi ala muharrar. Waqat zatalan kadang-kadang nambahi waqat zatalan teman-teman nambahi sapa Imam Nawawi alaihi ala muharrar muwiri tamyizin kelan tanpa bedano ka qoli fi faslil khala ing dalam fasal al khala wala yatakallam lan ora oleh ngomong sapa wong sing lagi nekani qadil hajat la yatakallamu qadil hajat indal khala. Wama wajat tahu ayuhan nadir. Itu sedawu Imam Nawawi. Wama utai apa wae wajat takang metu isirahu ing ma ayuhan nadir. Wong sing ningali via dal mustasar. Min ziyadati lafdhatin. Saya nambahi sak lafdhah wa nahwi lan sepadane sak lafdhah. Ditambahno alama ing atase perkara fil muharrari kang dalam kitab muharrar fa tamidha. Mongko cecekelana siraha ing ziyadati lafdhah. Fala budam kotan kena ora minha sang ziyadati lafdhah. Kazia dati katirin koyok nambahno lafat kasir wa fi udwin lan koyok nambahno ing dalem lafat udwin tak tambahi zahir ing lafat zahir fi qauli dan dawe musannaf fitayamum ing dalam tayamum maksudnya musannaf ku muharrar illa ayakuna bijurhi damun jadi dalam kitab muharrar dijelaskan seseorang itu harus tayamum dan yang sahih harus dibasuh dengan air illa ayakuna bijurhi damun kecuali yang pas luka itu ada dam. Itu di muharrar hanya lafaz gitu aja. Terus Imam Nawawi nabai kasirun. Jadi Imam Nawawi urun apa? Illa ayakuna bijurhi damun faqat. Terus Imam Nawawi urun apa? Kasirun. Awis sayyidul fahishu utawa iku ana ing dalam jasate utawa anggotane ana cacat sing kelihatan. Fi udwen ing dalam anggota mun titik. Terus Imam Nawawi nambahin apa? Zahir. Jadi ada beberapa yang Imam Nawawi menambahkan satu lafaz. Tapi itu untuk memastikan maknanya harus seperti itu. Maksudnya fala bidamin ya. Jadi ngaten kalau terangaken nggih niki mungkin napa nggih. Antar ahlul ilmi lazim tapi mungkin tidak lazim bagi sampean.
Ada lafadz itu bihadfil mausuf. Ya, jadi di bahasa Arab, ya dengerin ya, ada dalam bahasa Arab itu kan ada majas. Majas itu yang paling terkenal apa? Majas hadaf apa? Majas hadaf. Majas itu kan macam-macam. Tapi diantaranya ijaz itu paling populer tuh ijaz bil hadfi. Meringkas kata dengan membuang. Sekali lafzah itu tidak diterangkan maka fasadul makna. Misalnya was'alil qarya berarti membuang mudhof, artinya was'al ahlal qarya. Ada yang dibuang itu sifat, tanpa itu orang menjadi kafir. Misalnya begini, kaumnya Nabi Musa itu iman enggak kalau Musa sebagai nabi? Enggak, jawab saja, iman kan? Ya saya ulang lagi, ini kaumnya Nabi Musa yang iman. Kaumnya Nabi Musa itu semuanya iman kalau Nabi Musa itu nabi. Ketika Nabi Musa memberi penjelasan detail tentang Baqarah, kan pertama innallaha ya'murukum an tasbahu Baqarah, terus minta penjelasan mereka itu Baqarah yang apa? Dijawab la faridu wala dzikr. Terus warnanya apa? Innaha baqaratun safra. Lalu Baqarah yang pernah dipakai kerja apa enggak? Baqaratul la dalulun tusirul arda wala taskil hats, yang belum pernah dipakai kerja. Kemudian terakhir mereka mengatakan qalul ana ji'ta bil haqq. Qalu padha ngucap sapa kaum Musa, mulai ngucap ngene, al ana ing dalem saiki ji'ta rawuh panjenengan bil haqqi kelan kebenaran. Baru kali ini engkau benar, sekarang ini kamu baru benar. Itu kan kafir. Berarti ma madho mim Musa itu tidak benar. Itu bahaya betul kalau dikatakan orang mukmin pada nabinya. Kan misalnya mengatakan ya Musa baru ini engkau benar, berarti di masa lalu salah, dan meyakini Nabi salah adalah kafir atau murtad. Maka seperti ini harus ditakdirkan. Semua tafsir menakdirkan qaulul ana ji'ta bil haqq bil haqqil wadih apa? Bil haqqil wadih. Baru ini, sekarang ini baru engkau menjelaskan kebenaran secara gamblang. Artinya kemarin-kemarin engkau yang membawa hak tapi samar-samar. Sekarang jelas. Tanpa sifat al-wadih maka kaum Musa menjadi kafir, karena sama juga mengatakan kamu sekarang benar, dulu-dulu tidak benar. Makanya di sini harus ditakdirkan apa? Qalul ana ji'ta bil haqq ayil haqqil wadih. Itu lihat di semua tafsir seperti itu. Kalau ada mufassir tidak nafsirin nabai al-wadih, ya berarti ra mufassir, ya goblok tapi nulis. Bahaya. Nah, sama di kitab Muharrar itu ada beberapa kesalahan takbir dan itu dibenarin oleh Imam Nawawi. Misalnya bilang kalau dalam tubuh, ya misalnya ini Imam Muharrar bilang gini, oke, kamu nggak apa-apa, semuanya pakai air dan harus pakai air, namanya wudhu semuanya harus pakai air. Illa ayyakuna fi udwika, misalnya fi udwika, kecuali illa ayyakuna fi udwika misalnya jurhun atau syainun misalnya, atau illa ayyakuna fi udwika damun. Nah, khawatirnya Imam Nawawi kalau sekedar catu menjadikan orang boleh tayamum, kok nang catune mau pukul sidik. Atau misalnya gini, orang boleh tayamum kalau ngalami syainun, satu cacat. Ternyata yang cacat ginjalnya. Nah, makanya Imam Nawawi harus berkepentingan nambahi zahir, karena kalau yang cacat ginjal tidak ada hubungannya dengan tayamum. Apalagi yang cacat otaknya gitu, atau sarafnya gitu. Nah, atau yang cacat nasibnya gitu ya, itu kan. Nah, seperti ini kan mau tidak mau Imam Nawawi itu khawatir kalau anak-anak Mahat Ali ini syainun fahis tidak ditambahi zahir. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi ziyadatul lafdz, kata Imam Nawawi, sekali saya menambahkan satu lafaz maka harus kamu ikuti, karena fala budda minha, karena itu satu keharusan. Sama seorang mufassir harus menambahkan dalam qaulul ana ji'ta bil haqq ayil wadih, karena tanpa penafsiran al-wadih berarti kaum Musa meyakini Musa fima madha adalah yakdzib atau kadzib, karena artinya apa? Sekarang kamu baru benar. Mana kira oleh Pak Haris? Pak Haris saiki alim, berarti disik-disik bodoh. Nah, kalau itu tidak kafir. Ya banyak yang tahu bodoh tenan. Maksudnya zaman kecil itu. Oleh nih, oh Pak Haris saiki payu rabi. Itu boleh karena dulu kemarin-kemarin enggak payu itu boleh. Jadi boleh. Tapi Pak Haris tetap meluruskan, oh ora payu.
kangenan milah lah. Ya orang boleh lah membela diri itu boleh karena Islam mengajarkan izzatun nafsi, orang harus punya harga diri. Jadi harus bilang kalau kemarin bingung apa? Memilih, bukan karena ndak payu. Lho kula dikonco goblok iku pintere ra karuan. Gus kula niku goblok kena apa? Mbah kula niku goblok. Nek kula luwih pinter ketoke ora sopan. Repot. Lan kula sakniki mbek wong goblok tambah takdim. Jangan-jangan mereka milih goblok itu ikhtiaron, secara sukare takut gak sopan sama bapaknya, sama mbahnya. Kan mbahnya gak alim, bapaknya ada alim. Kok aku alim ketoke kok gak sopan Gus. Ya bagus lah. Jadi ini bela kaum goblok. Yang bapaknya maca mabadi ra iso kok putune maca mahal itu kan ndak sopan. Ya setuju ya. Maksudnya sak wong goblok wis anggap ae ngono maksudnya. Asline ya ora ngono ya goblok tenan maksudnya ini kan maksa-maksa ben ana harga dirine napa. Jadi ini penting saya utarakan. Jadi kalau dalam ilmu majas itu paling banyak itu majas hadas. Majas ijaz itu kalau dalam bahasa ilmu makna itu sama, tapi kalau di balaghah dibedakan. Ini majas ini, tapi ya sama lah sebetulnya. Jadi apa ya? Saya ini kan sering belajar balaghah, tapi juga belajar lisanul arabi. Saya juga belajar ilmu mantai. Nanti kelihatan ilmu itu mirip-mirip. Misalnya begini, saya tadi malam-malam apa itu? Sekarang hari apa ya? Malam Sabtu ya. Saya malam Kamis itu masih ngajar di Ma'had Al-Istogiri. Terus Kamis saya ngisi di Al-Wahdah di acara Le'akhbas. Sekarang di sini, tadi saya di Kudus. Misalnya begini ya, orang seneng Quran ya, seneng Quran kajian dengan semua pondok Kudus, pondok kajian. Seneng Quran itu kan fanatik wakaf karena diajarin oleh guru-gurunya. Sebetulnya wakaf itu memang satu keharusan. Cuma kelirunya kita, kadang anggap yang harus itu wakafnya. Sebetulnya bukan wakafnya yang harus itu. Yang harus itu kepastian makna, yang perangkat lunaknya mau tidak mau kita punya istilah, terus kita istilahkan wakaf. Sebetulnya kalau dalam disiplin ilmu balaghah itu namanya fasl. Ya di balaghah ada kitabul fasli wal wasli. Kalau di ilmu makna namanya taktek. Taktek itu dipotong-potong. Nah, terus orang Quran menyebut itu wakaf. Nah, kenapa saya nerangkan ini? Karena banyak orang salah paham. Dikira wakaf itu satu hal yang sakral. Sebetulnya memang keharusan. Fala Buddha, cara Imam Nawawi fala Buddha. Misalnya gini, sama tak bedai ya. Nah, ini relax saja. Saya tidak bedai Pak Haris karena kalau keliru isi-isi guru kok. Bedai sampean enak keliru pantas. Wong isek santri enak keliru kan pantas. Misalnya begini, kan enggak mungkin misalnya alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyim. Coba kalau kamu baca langsung itu maknanya begini, walam yaj'alan ora gawe sapa Allah lagu maring Quran. Ora digawe iwajan ing bengkok. Qayyiman ya ora digawe ing jejeg. Karena kalau dibaca langsung itu ada tasallutul amil alal ma'mul. Berarti lam yaj'al juga mengamali lafaz qayyiman. Berarti Allah ora gawe Quran ya ora gawe bengkong ya ora gawe jejeg. Itu kan kafir betul. Maka harus ditaktek itu dipotong. Nah, orang tajwid menamakan itu sakta. Liyane asim itu wakaf. Sebenarnya sakta sama wakaf itu sama persis. Wong tajwid itu sing ngotot, nak bukan jenis sakta, nak bukan jenis. Itu kan wong tajwid saja. Sebetulnya kalau orang makna itu kepentingannya hanya satu. Dan Allah tidak menjadikan Quran itu bengkok. Berhenti, orang mutakalim ngambil nafas atau tidak bengkok itu maknanya qayyimah jejeg. Karena orang itu kalau ditaktek itu pasti paham. Misalnya saya ngomong ke Haris gini, Haris kamu jangan beli bandeng di Pati. Terus saya jeda, juana. Maksudnya jangan beli di Pati tapi kalau ngomong saya tak taktek loh, tak jeda. Haris kamu jangan Rabi Zainab. Terus saya jeda Sri, maksudnya ngerabi Sri. Tapi kalau langsung jangan Rabi Zainab, Sri, Martiah dan sebagainya itu semuanya masuk dilarang, apa? Tapi kalau jangan Rabi Zainab terus jeda Sri. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi untuk memastikan tidak tasallutul amil yaitu walam yaj'al ke qayyimah adalah harus ditaktek. Jadi walam yaj'al lahu iwaja. Quran tidak dibikin bengkok terus jeda. Maknanya enggak bengkok adalah qayyimah. Apa? Jed. Maknanya orang Arabi Sri, orang Arabi Zainab maknanya Arabi
Ini kalau jeda. Sekali gak jeda, ini ada tasallut. Jangan ragu Zainab, Sri, Martia. Itu mesti semuanya jangan. Lha ngono kok ora ro semata Pak. Malah takok. Kenapa kok sakta? Mbah jare guruku ya sakta. Pokoke ngono. Oh tak boyong ora dadi mata. Jadi nanti wisuda Anda itu menjadi haram kalau tidak paham. Tapi nak paham iki rada halal ya. Yo sini-sini wong. Nah, begitu juga di surat Yasin. Karena qail awal itu bukan qail sani. Qail awal adalah mustafhim, orang yang tanya. Qail sani itu mujawab, orang yang jawab. Solusinya gimana? Ya ditaktek. Misalnya qalu ya wailana mam ba'atsana mim marqadina. Harus ditaktek. Ketika orang bangkit dari kubur terus tangi. Lho sing nangekno aku iku sapa? Mam ba'atsana mim marqadina. Sing nangekno aku iku sapa? Siapa yang membangkitkan kami? Terus Allah menjawab lewat malaikat, hadza ma wa'adar rahman. Kamu dibangkitkan ini sesuai janji Allah yang Maha Rahman. Tentu yang mengatakan pertama adalah sa'il, mustafhim, orang yang tanya. Tentu orang tanya itu tidak yang jawab. Maka supaya tidak jadi makaul-kaulnya satu orang ditaktek. Jadi mam ba'atsana mim marqadina sing nangekno aku sapa terus dijawab hadza. Nah, kalau dibaca langsung maka enggak jelas ini omongannya siapa. Omongannya mustafhim apa omongannya mujawib. Jelas ya? Artinya wakaf sakta ini memang keharusan. Nah, karena kelasnya anak-anak itu enggak ngaji Ma'had Ali. Pokoknya kayak cilik, pokoknya ngono tuh. Agar ono takok, kenapa Mbah? Pokoknya ngono. Lah saiki pokoke wis kudu mbok mareni, saiki wis Ma'had Ali. Nah, kenapa ditaktek? Karena qail awal itu mustafhim, qail sani mujawib. Nah, untuk memastikan itu ditaktek. Dong ya? Dong. Dong, alhamdulillah bebo pinter. Nak pintere jelas dulu sing bebo sih. Urutane we bebo sih, mantas sabab bi qaumin fa huwa. Dadi nak orang pinter ya gaya pinter. Jadi umumnya wong alim kan serbanan, sakit wong serbanan perkarane yo mantas sabab komen. Sing dituri ku pintere apa serbane to. Engko niru bahasa hal, niru alime kangelan terus mau niru serbane wah matene kok. Ajane urutane niru alime sik, kon asbar alim. Serba. Kesuwen sing gampang sik. Sing gampang yo. Gampang di alim sik apa serbanan sik lagi alim, jawab. Tapi akhirnya nanti alim apa enggak ini yang niru serban ini repot wong repot. Jadi harus diketahui. Jadi filosofi wakaf, sakta, taktek. Nah begitu juga misalnya Anda nulis buku sastra, itu juga gitu. Paling digenti alinea atau digenti baris. Misalnya ya Sri mengatakan kan dikasih tanda kutip. Terus setelah itu Zaid mengatakan masih di tanda kutip. Berikutnya kan dialek ini sudah asal beda baris berarti qailnya kan ganti. Asal beda baris berarti yang mengatakan kan. Ya kira-kira seperti itu. Nah, karena Quran itu adalah satu juz jadi satu. Solusinya ya wakaf. Yang ekstrim ditulis wakaf lazim, yang enggak ekstrim ditulis wakaf jaiz. Jadi memang seperti itu. Jadi menurut saya yang namanya apa tadi sakta, wakaf, taktek, fasal itu memang normal, memang harus seperti itu. Jadi tadi orang bangun dari kubur tentu bilang mamba'atsana mim marqadina. Terus Allah menjawab bitorikil malaika atau bilisanil malaika hadza ma wa'adar rahman. Enggak mungkin kan orang yang tanya ngomong itu sendiri. Mereka kan yang dalam gambaran itu kan orang-orang kafir. Masa orang kafir ngomong hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun kan enggak mungkin. Nah karena tidak mungkin itu ditaktek. Hadza min kalamil mustafhim wa hadza min kalamil mujawib. Lah untuk memastikan gimana ya ditaktek saja. Lah taktek ini orang tajwid Asim mengatakan itu sakta. Ulama lain enggak ya bilang itu wakaf tidak. Orang balaghah bilang itu fasal. Karena enggak ada perangkat huruf pasol yaitu tidak ada wawu. Dong ya. Gampang tuh ilmu. Gampang berterang ora gampang. Mikir dhewe mbelok ya. Gak meyakinkan blas. Lah nak ora ngalim ora kesampaian ya pokoke anut wae. Kenapa sakta? Pokoke murid bantah guru gak sopan.
Ta'lim ning ndi ngono so. Cara aku dadi murid ilmune ning ndi, Pak? Guru kok main-main gertak ya ora tau ngono. Sembrono. Lah muridé padha dene wong rong wayahe kok takok. Wis tapi zaman akhir ben ngono rame-rame donya no. Ben ngono rame-rame. Kulo sering takoki tiyang aneh-aneh, ora tak jawab. Angger potongane goblok rek takok aneh ora tak jawab. Pinter sik kok nek pinter takok aku. Lah nek pinter ora usah takok. Lah takok sangko goblok ku yo ngel-ngel wong. Ya mergo inna ma ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'i. Mosok ana takok, dalile apa nek bar salat salaman? Hadise ana to. Aku mulane kadang setuju gerakan cangkem elek setuju. Loh betul, itu yang cerita saya itu Ustaz Jakarta, dia itu Ustaz Sunni. Keselen ditakoki wong dalilnya apa orang habis sholat salam. Saya itu cangkem elek zaman pondok nganti dadi Ustaz cangkem elek. Wong ditetir cangkem apik ra iso dene. Cuma iso ngaji sithik-sithik iso. Akhirnya datang ke saya, dia cerita. Kalau kamu habis sholat boleh enggak ke kamar mandi? Misalnya kencing, boleh. Nyalain HP, boleh. Mereka yang menentang salaman tuh kalau habis salam kan nyalain HP. Yang butuh kamar mandi, kamar. Oh berarti sing ora oleh itu salaman mbek wong mukmin. Jadi akhirnya mereka sadar, mereka itu kan lucu kan. Habis sholat nyalain HP, enggak ada hadisnya, nyalain aja. Habis sholat ke kamar mandi, ya enggak ada hadisnya, ya ke kamar mandi aja. Tapi kenapa untuk salaman kok butuh ada hadis? Memangnya nyalain HP ada hadisnya habis sholat. Terus wong ngono-ngono iku diterangno iku ora kena, ya kudu cangkem ae. Maksudku ngene lho. Kowe lah tak warai hujah iku men ora paham. Kan sing wis karuan bakat kan cangkem. Ya sik kowe terusno karena ini. Yes dalile mau at-takabbur alal mutakabbir sedekah. Nyombongi wong sombong iku sedekah. Berarti terus ada nyangkemi elek wong cangkem elek. Wah ya repot nak ajarane ngono ya repot. Nah ini tidak ajaran saya, ini cerita fakta, ini tidak ajaran saya. Ajaran saya itu kebaikan, bukan seperti itu. Cuma ini ngomong ilmu saja, kok. Jadi kadang nih Pak Haris, nak ono wong darane ke rabi telat mergo ora payu, harus diluruskan. Bingung milih, harus milih. Sampeyan yang ngono nek boyong. Kang, komodo ora tau dadi khotib ta payu pengajian. Ijek tirakat kan. Ijek tirakat. Dhisik wali-wali iku sedurunge dadi kiai iku rialat sik, tirakat sik. Iku ngempet omong. Jadi kesane kan padahal asline ora payu. Ya kan orang boleh lah. Boleh lah menjaga harga diri itu. Boleh kan harga pas-pasan kalau enggak dijaga kan. Jatuh. Jatuh. Sah. Aku dikonco gobloke ra karuan. Itu tiap musyawarah muin, habis musyawarah mesti ngomong ngene mbak aku. Sakjane kula wae iso Gus, kepen ngergani Gus-gus mawon. Sampai sekarang dia itu jadi kiai. Tiap tanya saya tuh belum pernah ngaku goblok. Kalau tanya hukum kan beberapa kali ada masalah dia tidak bisa jawab. SMS-nya ke saya masih sombong. Gus sakjane kula saged, tapi untuk jaga tawadhu tanya jenengan. Sampai sekarang tuh masih belum ngaku kalau goblok. Amit tenan. Jadi Gus sebetulnya saya bisa, tapi untuk jaga tawadhu saya tetap tanya jenengan. Amit. Ya akhirnya tetap tak jawab. Aku tak jawab, nggo jaga alimku, mulane aku tetap jawab. Mergo nek ora iso jawab jenenge bodoh. Mangkel wong. Lah ya nggo jaga alimku tak jawab. Mergo aku nek ora iso jawab jenenge jaga bodoh aku. Wah, repot sama mineral mau repot. Jadi kalau ada orang tanya kamu, dalilnya apa habis sholat salaman? Ya tanya saja. Mereka kan ya biasa habis sholat nyalain HP-nya yang off di on kan. Tanya aja hadisnya. Haddatsana Abu Al-Bukhari wa Al-Bukhari. Misalnya qala Rasulullah, jika kamu mau sholat maka matikan HP. Setelah selesai maka nyalakan HP. Al-Hadis riwayat Bukhari. Terus ya ono wasaqahul Albani. Waduh. Malah do Albani barang ribet kamu. Seribet ya.
Cara kula urip ora usah ngono lah. Pokoke anggere gak maksiat wae apik lah bar. Nggih cara kula urip sanut Kanjeng Nabi sing gampang-gampang. Mal khuyira Rasulullah bena amro ini ilahtaro aisarahuma malam yakun isman. Ya sudah jelas hati Rasulullah tidak disuruh milih dua hal kecuali milih yang paling gampang malam yakun isman asal tidak ya urip wis gampang ae. Misalnya kepengen nyate, kepengen ngemi ya ngemi. Ini yang paling afdol terus boleh hadis ini Bukhari. Apik dia nyate apik ngemi. Aneh-aneh. Apik di Rabi Zainab serius yang gelem aneh-aneh. Kalau mau repot-repot. Mbak-mbak yang ngono apik di untuk ustaz apik dalam sing gelem kok repot. Wah, milah malah kecewa napa? Kecewa. Kalau di konco, Gus dari Kanjeng Nabi Rabi di Jamaliha wa Malia wa Hasabia. Tapi sing ngono iku ora gelem mbek kowe aneh-aneh wae. Kira-kira gelem gak yo ning wayu cantik pinter. Gelem gak kira-kira begitu. Aneh-aneh. Kowe Rabi wedok salat madhep ngulon wis bar. Akan repot nih. Ya amal ya gitu. Pokoknya makhuyira Rasulullah bena amro ini ilaktaro aisarahuma malam yakun isman. Jadi Nabi kalau disuruh milih dua hal, milih yang paling gampang, asal tidak maksiat. Jadi sudah seperti itu, nyalain HP ya tidak maksiat. Coba apa artinya matikan HP kalau niatnya supaya gak ditelepon yang nagih? Bisa maksiat, matikan HP pun bisa maksiat. Coba kamu jajan sama seseorang mau nyaur utang atau ibu kamu sakit emergensi, ngerti nak adikmu yang peduli, kamu mau ngel-ngelo tentang ibumu yang sakit, HP kamu off-kan, maksiat gak off-kan HP dalam kondisi seperti itu? Maksiat kan, karena kamu menghindari tanggung jawab. Sama on-kan, oh ini jajan mbek demenanku, maksiat karena meng-on-kannya demi demen. Mulai ngaji fikih, on dan off itu gak ada hubungannya, tetap yang menentukan itu status fikih. Dora tahu ngaji mahal yo. Terus kalau kacamata fikih kan gampang kan? Dalam kondisi darurat dan penting, kamu off-kan HP jelas bentuk tidak tanggung. Dan kamu meng-on-kan karena mau janjian demenan mesti demi mak. Jadi bukan di on dan off-nya, tapi status fikihnya. Maksudnya gampang, ilmu itu gampang. Sebenarnya gampang ya goblok itu. Makanya bener orang Madura, saya mau beli kitabnya Gus Ba sama kitabnya Bang Mun, 10 juta tak apa-apa. Kenapa? Kalau beliau baca dengan kitab itu buang, Pak. Makanya saya beli kitabnya saja. Jadi dia ini agar mau kitab raiso jadi ini salah kitabnya. Kitab yang dibawa Bang Mun itu kok mudah. Padahal aslinya ya podo wae, prototek. Makanya kiai-kiai sering baca kitab pakai kitab baru supaya orang disangka nak pintere kok kitab sembrono. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi catatan itu kadang keharusan. Andai kan dalam ayat tadi qalul ana ji'ta bil haq kok tidak membuang sifat yaitu al-wadih, maka kaum Musa menjadi murtad. Karena berarti mengatakan ya Musa fi ma madha anta minal kadibin, lagi sekarang kamu jadi orang benar. Tapi harus tafsiri qalul ana ji'ta bil haq ay bil haqqil wadih. Sekarang penjelasan Anda detail dan memaham. Artinya kemarin-kemarin itu ya sudah benar, cuma kita yang enggak paham. Makanya bil haqqi bil haqqil wadih. Jelas ya. Jadi itu harus tahu. Wa kadza ma wajadtahu minal afkar. Idawi Imam Nawawi. Wa kadza wa kamala budda minaz ziyadah. Utawa wa kadza wa kawujubil i'timad minaz ziyadah. Jadi wa kadza wa kawujubil i'timad bi ziyadati. Ini rujuk model Mbak Zubair. Jadi artinya gini, termasuk yang harus kamu pegangi ketika aku membuat satu tambahan, mau teopo wae wajata kang metuki sira hu ing ma minal adkar sing pira-pira dikiran. Mbok petuki mukhtalifan ingkang mukhalifan nggih. Mukhtalifan atau mukhalifan? Mukhalifan ingkang bedani lima maring perkara fil muharrari kang dalam kitab muharrar wa ghairihi lan yan muharrar min kutubil fiqh sing pira-pira kitab fikih. Faktamit mongko kudu tetanggan sira hu ing mazidtuhu ngono wis asanut wae mazidtu. Dadi utama wajadtahu min ziyadati. Pokoknya seperti itu. Maksudnya Imam Nawawi gini, tak terangkan dulu nanti domir gampang. Ad-domir fit. Yang harus kamu pegangi ketika aku merubah doa yang ada di Muharrar
doa atau wiridan, kata Imam Nawawi, kita mukharrar itu ya bikin wiridan-wiridan tertentu habis sholat. Tapi ketika saya meriwayatkan berbeda dengan yang di mukharrar, kamu ikut saya. Karena yang saya tulis itu yang persis di lafaz hadis. Mukharrar itu mau riwayat mobil makna, asal takwa ya. Oh kira-kira. Paham ya? Jadi Imam Nawawi itu nyarai kita mukharrar, tapi kalau mukharrar nyeritakno donga kok dongane modifikasi dhewe, jal-jaluk lah misalnya. Wah itu Imam Nawawi ganti. Lah ketika saya mengganti itu bukan berarti saya niat balelo sama musonnet. Panjang riwayat hadisnya seperti yang saya riwayatkan gitu. Maka ikut saya saja. Yang mukharrar itu riwayat bil makna. Kamu tidak usah ikut. Itu modifikasi hadis. Kita kira-kira seperti itu. Dong ya. Lah itu soal rujuk terserah. Pokoknya mana nih? Ya soal ad-dhamir fit. Malane fa'tamid mongko nyecekelana sira hu ing kono-kono utawa hu ing ma wajatta min ziyadati napa ma wajattahu min ziyadati utawa hu ing ma abdaltu min lafdzil muharrar sesuai sauni-uni penting paham no. Terus dari Imam Nawawi mulane ulama dulu semua ulama itu pede, kalau enggak pede nyen goblok, cuma ben pantes muni tawadhu, paham ya, aslinya semua ulama itu pede karena beliau meyakini dia yakin benar. Lah alhamdulillah wong bodoh itu jumbo mbek wong tawadhu. Itu penyelamat betul. Jadi akhirnya kan nak bodoh sama kan menawa tawadhu, napa? Nah sini ya bodoh tenan itu aneh-aneh. Terus Dewi Imam Nawawi, kenapa kamu harus ngikuti saya, tidak ngikuti yang di kitab Mukharrar? Fa inni haqqaqtuhu min kutubil hadis al-mu'tamadah. Wedene mon. Fa inni mongko sak temen ingsun haqqaqtu wis nahkekno ingsun hu ing ma zituhu minal mukharrar atau ma zituhu alal mukharrar min kutubil hadis yang berapa kitab hadis al-mu'tamadati kang digawe cecekelan fi naqlil hadis li'tinai ahlihi krana oleh nenani ahli hadis bilafzi kelan nafat persisi hadis bi khilafil fuqaha hale berbedani para ahli fikih fa innahum mongko sak temene fuqaha ya tanuna iku tenanan sapa fuqaha ghaliban ing dalam kaprai mu bi maknahu kan maknane hadis. Jadi jari Imam Nawawi nak wiridan yang kita mukharrar persis lafat aja mbok nganggo sing lafat kuwae mergo persis hadis. Ning mukharrar ku apa riwayat bil makna sana tak kuwae lho. Paham nggih? PD ulama kabeh. Nak kowe kan gak nggih ngapunten nggih. Nak kula maos kitab nak leres nggih sange Allah nak salah saking kula. Jare sing ngaji go guri wis roh nak sering salah. Ning karuan Allah ya ora bakal salah dul ngono kok omongno. Nak leres saking Allah mesti wae nak Allah ora bakal salah. Kula nak salah nggih ngapunten. Ngapunten kok salah kakean. Ngapunten nak siji loro kakean ya prai dadi kiai anak-anak. Ya salah iku pantes-pantesan. Misale sak Mahat Ali ya 5%. Nah sak aku ya 00, iku pantes-pantesan. Maksudnya gue pantes-pantesan nak menuso. Ya gue lucu-lucunan aku menuso dadi ya tapi ya 00, sekian persen. Pak Haris ya pirang-pirang salah. Pirang-pirang biasanya mau kitab salah berapa? Ya sama Haris loro aja pantes. Tapi nak maca mabade yo mabade wis 2% bangkune. Nak maca mahali ya salah ya pantes lah 2% saja. Nak kangkang iki piro santrimu salah ono 10%. Nak kabeh ora pantes. Piro Kang? Salah biyen piro? Tingkat errore piro? Nak polling ning gone apa? PK apa polling ning kampanye apa sih? Lembaga survei. Iku margin error piro? 0% ya? Masa kowe kalah ambek lembaga pol? 2% lho. Margin error sampling piro? 2%. Masa kowe maca kitab salah iso dhuwur. Masa kalah ambek lembaga apa? Repot. Ya juga ada cerita santri guyonan tapi guyonan nyata. Ono santri latihan ngaji, maca walam tardiman. Woi sing ditakoni guru. Pak manane lam tardiman apa gurune golek kamus. Gak ono madatul kalimah lam tardiman. Kabeh kanane ora kok. Sesuk gurune curiga. Kok gak ono ning kamus madatul kalimah kosakata apa lam tardiman. Jebule bab khet, macane walam tarodaman. Akhirnya gurune dul iki macane iku walam taro daman. Dadi walam taro lan ora delok sapa mar'ah, ora delok daman ing getih diabrak walam tadi. Takok gurune. Gurune yo mikir, opo to?
Golek. Yo entek kamu sing nganti mati yo ora ono lah. Bareng sesuk gurune curiga yo opo. Dek dong kitab apa jelas. Ya ning takrib lho kitab takrib yo mulai bab kait tentang walam taro. Diwaca diabrek kok. Ya rusak. Srepet so. Lah kan nganti salah ngono sinalillah wa inna ilaihi raji'un. Ya wis kematian Indonesia. Ya to nak Mahat Ali we goblok meneh liyane. Mana aku sekolah Haris, kau nak no Mahat Ali sudah, aku sudah, aku serangnya teko. Mereka kalau isen, maksudnya aku alim aku teko, nak orang ya. Kalau itu termasuk orang yang nggak suka seremonial, maksudnya itu ya nak alim aja, rasa sudah. Karena setahu saya Mbah Mun ya ora tau diwisuda, Basal ya ora tau diwisuda, aku ya ora tau diwisuda. Jadi kowe termasuk bid'ah. Lah aku takok, sing penting wisudane ta alime jawab. Alime apa wisudane? Ayo, sing penting wisudane apa alime? Tapi ora apa-apa wisuda. Tapi aja arep-arep aku teko. Pokoke aku nak nganggur, atiku lega ya teko. Tapi ora niat ngekrori kealiman. Delok lucu-lucunan dunya. Maksud saya gini, kenapa saya ngomong ini? Biar sampean nggak terjebak sama acara sere. Jangan karena Anda pengurus MUI merasa alim, jangan karena Anda pengurus NU merasa alim. Ya yang alim betul, lainnya itu seremonial. Supaya kamu tetap sadar gitu. Jadi seremonial itu tidak bisa mengganti hakikat. Kayak rabi, resepsi itu sudah kepayu rabi, ora penting. Sepenting setelah rabi itu melayu gak bojomu itu saja. Jadi makanya nanti kalau ada wisuda ya wisuda saja. Ini yakini itu seremonial. Tapi yang penting itu kamu harus tetap alim. Ngono bar wisuda gak tau sinau. Wis lolos iki wisuda. Musim dongani Gus Bawa celaka. Padahal doa aku ya Allah, ampuni mereka yang mengklaim sebagai orang alim. Tapi kok amin amin. Jadi orang itu harus fair. Saya itu masih ingat betul. Saya dulu diajarin Mbah Mun itu ilmu hakikat. Beliau masih guyon gini, saya masih ingat. Kiai ono loro, ono kiai NU, ono kiai sing ning NU. Nak kiai yang di NU ya kaya aku bebas jabat NU ta ora tetep kiai pancen alim asli. Diangkat ra diangkat ya tetep kiai ya tetep alim. Ono kiai NU, nak ra jabat ya ora kiai, berbeng jabat. Kiai. Udah coba, orang alim itu orang yang ya sudah memang lisensinya pangeran. Ya coba, ya sudah seperti itu coba. Misalnya Mbah Sahal enggak rais amlah, wong tetap sepakat alim. Sejak sampean dadi ora Islam. Mesti dianggap, wah beli dari mana aja beli. Mulane misalnya aku suatu saat ketemu kabar, Haris ketua MUI. Ini asrat sah. Makanya status hakikat harus kita jaga. Status hakikat harus kita, misalnya gini, wah ini imam masjid haram, oke secara seremonial dia imam masjid haram, kita harus hormat. Tapi tetap kita yakin, sing hakikat dihormati Allah adalah sholatul khosyiin, sholatul mukhlisin. Jangan sampai kami itu dijebak ilmu seremonial. Ini imam masjid haram, kamu hormati mati-matian. Oke kita hormat karena orang soleh. Tapi tetap di hati kita yang imamuna adalah sholatul mukhlisin. Yang kita ikuti adalah sholatnya orang-orang meskipun dia imam masjid penceng. Sehingga hukumnya Allah itu tidak pernah tergantikan oleh hukum yang dibikin manusia. Jika kita sholat yang pedalaman Purwodadi, Bopati, masjid sing elek, tapi sawai itu min auliya illah mergo kita sholat di masjid yang elit di benum pemerintah, sawai sholatnya mergo tugas. Tapi kita tidak perlu suudon seperti itu. Yang penting nggak terjebak seremonial. Ini pesan saya, yang penting tidak terjebak. Jangan karena kamu Mahat Ali wisuda atau kroso alim, tak akan macam mahal ya. Apa kalau kamu serius tak tes yang enggak lulus ujian saya enggak diwisuda, berat tak kobala. Ayo nak wani. Ayo nak wani. Nanti tak matur nek Rozin.
Apa deal? Pokoknya ini seremonial Gus, jangan diganggu-gugat. Tidak supaya orang itu nggak lupa ilmu hakikat. Itu saja. Saya itu hanya punya kepentingan orang itu nggak lupa ilmu hakikat. Hakikatnya ulama adalah orang alim yang manfaat di masyarakat titik. Terus ada proses duniawi, orang tertentu dihormati jadi pengurus NU MUI. Tapi jangan terjebak ini. Kalau terjebak ini ya berarti kamu akan mengatakan semua pengurus pusat lebih alim timbang daerah, ya tidak mesti. Banyak pengurus pusat di Jakarta. Sekarang bisa saja orang alim alamah tapi hanya pengurus lokal. Sama, masjid juga gitu. Banyak masjid-masjid pedalaman mungkin imamnya waliun min auliyaillah. Tapi beliau ditegir imam masjid kampung. Semuanya mungkin. Kita tetap pakai konstitusinya Allah, inna akramakum indallahi atqakum, harus tetap seperti itu. Loh, betul, saya ini termasuk orang yang dalam hal seperti ini khosyah betul. Saya pernah ketemu seorang profesor terkenal di Jogja. Itu habis itu saya pulang ke kontrakan. Saya pas itu masih punya uang berapa, nyari kiai kampung yang ikhlas. Saya sowan, terus saya kasih hadiah. Terus saya bilang gini kepada Allah, ya Allah, kalau hati saya tadi bangga ketemu profesor, tolong catat hati saya juga bangga ketemu orang soleh yang ikhlas, sehingga saya tidak terjebak duniawi ini. Sampai segitunya saya itu hubungan dengan Allah. Jadi ya sudah seperti itu. Kalau tidak habis, ilmu ikhlas habis. Kalau kita nuruti hukum dunia habis. Nanti lama-lama gini, orang alim adalah orang yang tamat ma'had ali di wisuda. Sementara mau mu'in rawan, takrib rawan, mabadik itu rawan. Mau buku terjemahan fikih ngalor gitu. Sementara sing radi wisuda kadang bisa baca Iqna, baca Mu'in. Ya sudah, kita seremonial ya seremonial. Ya, tapi kamu punya kesempatan ya seremonial ya hakikat. Caranya tak tes saya kan. Tak buka mulai sekarang. Nak ben sing lulus itu. Hari sebelum lulus murah. Ya tapi seperti ini itu jenenge ngengel-ngengel agama itu tidak baik. Pokoknya tadi ma'khuyira Rasulullah bina amro ini ilak karo aisarohuma malam yakun isma. Sama rasa tersinggung biasa wae. Tersinggung mau biasa? Nak biasa udah berat tenang. Aduh repot. Nah, saya itu memang ingin ya, saya nanti kalau ketemu Allah setiap saat kita mati, aku kepengen nak ketemu Allah, aku selamat hati sayarnya, saya tetap pakai konstitusi sing dimitikan Allah ning Quran ning hadis. Meskipun saya ngakui hukum dunia. Jadi misalnya tadi, kalau ada ketua MUI pusat saya akan hormat, karena itu benuman waliul amri, saya pasti hormat. Tapi saya tetap meyakini imam saya adalah wal al-muttaqun. Inna waliyya walladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas solih. Artinya pemimpin sejati saya adalah orang yang soleh indallah. Pemimpin sejati saya adalah orang yang takwa indallah. Meskipun secara duniawi pemimpin saya adalah ketua MUI, tapi saya tetap yakin ini secara duniawi. Saya tidak mau terus hormat saya sampai ukhrawi. Kecuali kebetulan dia juga ketua MUI, ketua wali. Kayaknya yang sertifikat ketua walinya belum ada. Ya tetap mampu kan, tetap ketoro. Supaya hukumnya Allah itu tidak kamu rubah. Aku cuma kurang ajar hukumnya pangeran, karena ada orang dibunuh secara pemerintah terus kamu iki gak ketua MUI, iki MUI lokal iki. Bisa saja nih alam, lebih alim. Enggak boleh seperti itu. Makanya saya tuh hormat betul sama orang-orang soleh yang kumul, yang dia seperti guru-guru kita. Bahasa itu sama orang-orang alim di kampung yang hormat dulu, dia bisa dia hormati kiai alim di kampung. Meskipun beliau kerso direkno pemerintah. Dulu Imam Syafi'i selalu nyari orang namanya Syaiban Ar-Ra'i, itu tukang angon tapi alim alam. Sering dicari Imam Syafi'i. Dulu para sahabat nyari Uwais Al-Qarni, padahal orangnya kumul di kampung. Nah, saya adalah ulama yang akan ngomong ini terus meskipun di Jakarta, di mana-mana, di Jogja. Supaya konstitusi Allah itu tidak kalah dengan acara serem. Pokoknya kalau kamu nanti di wisuda jadi Mahat Ali, cari orang-orang alim yang seumuran kamu yang bisa baca Mu'in, padahal gak di wisuda. Kamu ngomong, harusnya kamu yang di wisuda bukan saya. Tapi jaketnya tak pakai saya. Atau pilihannya tadi, ya di wisuda ya kamu alim betul. Wah itu alhamdulillah betul. Hamdan kasiran thayyiban betul. Ya di wisuda yang memang bisa baca kitab.
Wah, keren betul. Seremonial untuk hakikate. Untuk kayak untuk bojo lho. Ya untuk bojo ya sakinah mawaddah. Ora mergo ora payu rapi sowan santuke. Repot. Saya itu orang yang enggak mau lah terjebak oleh seremonial. Sehingga saya kalau tadi saya ceritakan tadi, saya betul pernah ketemu seorang profesor mungkin sangat terkenal di Indonesia. Saya ketemu di warung makan, beliau butuh saya dalam hal tertentu, saya juga butuh beliau dalam hal tertentu, saling menghormati. Tapi setelah itu sorenya itu saya ketemu sekitar 1:30, sorenya saya nyari, saya bilang ke istri saya, Dek, saya mau cari kiai-kiai kampung yang ikhlas. Tak cari, saya yang datang. Saya cari, saya datang. Meskipun kiai itu ya hormat sama saya. Saya datang. Saya bilang gini, ya Allah, kalau tadi saya ada bangganya ketemu tokoh-tokoh duniawi, tolong catat hati saya juga bangga sama tokoh-tokoh ukhrawi seperti itu. Sehingga saya nanti gak banyak hisab. Makanya saya semana-mana guyon, aku ulama akhirat, serogonya serat tarik. Artinya KTP saya sudah akhirat, KTP dunia kan selesai. Apa mana saya ini model saya ini, agar sumur 40 seumur hidup. KTP kita semestinya alamat kita kan akhir. Dan kalau kamu bikin alamat akhirat, potensinya hanya 2, perumahan surga atau neraka. Ya tinggal kamu pilih mana. Sekali ini hilang itu habis, kita habis. Terutama santri-santri. Sekali santri kajian hanya menghormati orang-orang alim yang populer itu habis. Itu udah watak guru-guru kita. Basal punya teman-teman yang orang banyak ada tahu, Mbah Mun juga gitu, bapak saya juga gitu. Selalu ada orang-orang kumul yang dihormati. Meskipun juga hormat orang-orang populer karena ini yang bawa syiar, yang bawa apa? Syiar. Tapi kalau kamu terjebak seremonial, istaqobal wa minkum taqabbal. Pokoknya niru Umar sama Uwais itu kan bagus. Umar itu orang top terkenal, Amirul Mukminin. Tapi Umar kan benar-benar Amirul Mukminin dohiran babatina, jubahnya jubah Amirul Mukminin, tapi pikirannya, hatinya benar-benar Amirul Mukminin dunia wa ukhra. Itu saja masih nyari-nyari orang yang murni akhirat, yaitu Uwais. Kayak apa pelajaran yang kita petik dari Sayyidina Umar? Mbah saya itu sering nyari kiai-kiai yang kumuh, termasuk di mbah saya, di pernah Pak di Palik saya. Beliau yang datang, beliau yang nyucup orang itu yang nyucup mbah saya, karena mbah saya orang alim alama. Namun juga gitu. Dulu Imam Syafi'i selalu nyari orang namanya Saiban Ar-Rahim. Syabul Qadir Jilani juga sering nyari guru-gurunya, kayak Ad-Dabbas, guru-gurunya yang gitu. Semuanya begitu. Dan Nabi ketika sugeng yang sempat ngendikan rubba as'asa akhbaro madfu'in bil abwab lau aqsama 'ala Allah la abarra. Kamu jangan hanya terjebak orang-orang yang populer. Ada orang-orang yang penampilannya as akbar, orangnya kayak orang awam, tapi sangat didengar oleh Allah Subhanahu. Ini khasnya pesantren harus kita baca. Meskipun aja kebablasan, kok ana wong edan tak jujurne nang ana Nabi pimpin. Keterusan ae. Maksudnya orang alim yang kungkol itu pasti antar orang alim itu kenal. Pasti itu, bukan mungkin, pasti. Karena ada nurnya. Ada apa? Ada nurnya. Ada sandinya. Aku takut carane piye, Gus? Alim sing kok ora. Takut. Agar alim sik mesti roh itu kan ada sandinya, ada nurnya. Itu tidak mungkin, tidak pasti tak. Cuma saya ini mau ngomong supaya sampean tidak terjebak. Makanya tadi bener banget tadi ada kiai NU, ada kiai yang di. Kalau kiai yang di NU itu enggak jabat NU ya tetap. Ya. Coba misalnya Basal Darul Islam, orang terhormat, orang alim bisa ngarang kitab. Ini kan sama dengan Bafadul Darul Islam, orang ya hormat karena alim bisa ngarang. Dulu Mbak Mahfud ya gitu. Tidak masalah, Pak Hamid Pasuruan juga ada orang Islam. Malah orang Islam yang nyucup nambah Pak Hamid Pasuruan. Ya kan? Dan saya itu ingin ini terjaga. Konstitusi seperti ini apa? Terjaga. Ya kita ngakui yang hukum syiar karena ini juga kepentingan Islam. Tapi yang ngakui hukum hakim. Supaya clear, jangan sampai Anda terjebak oleh hukum-hukum dunia. Jangan sampai. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai seperti itu. Buat lo terus. Nah, makanya nanti setelah wisuda, yang merasa goblok harus tetap belajar. Yang merasa pintar harus berani dites saya. Kalau lolos ya berarti tamat matali dohiran. Kalau yang nggak alim berarti tamat secara jaket.
Ini bukan gojlok, ini motivasi. Jadi memang harus seperti itu supaya serius. Kata Habib Abdul Al-Haddar itu begini, Muhammad bin Abdul Al-Haddar. Suatu saat kelembagaan ilmiah itu ada lembaganya, yaitu jenis Hayatul Ulya, lembaga tertinggi. Dan ini punya otoritas menentukan halal haram. Terus kata beliau, orang alim kultural harus lebih kuat ketimbang ini. Kalau tidak habis, agama habis. Contoh gampang misalnya KHI ya, kompilasi hukum Islam. Misalnya begini, saya jadi hakim agama. Memutuskan seorang cerai itu kan setelah keluar surat merah, surat cerai. Tapi kalau kita secara fikih asal lafaz itu sorifut tolak, ya, asal mentalak dengan lafaz sorifut tolak, maka hasolat tolak tawakoat. Nah, nggak ada daerah sebaik Pantura dan semua daerah yang dijaga ulama. Daerah yang dijaga ulama itu begini, misalnya Zaid mentalak istrinya secara sorifut tolak, maka wakoat tolak. Sehingga meskipun belum diputuskan oleh pengadilan ada surat merah, sudah ada jima, tidak kumpul serumah, sudah sesuai aturan tolak bahwa ini sudah orang lah, karena dijaga oleh ulama. Tapi kalau di kota karena tidak ada ulama, itu nyuwun sewu. Kalau yang lanang mati kok warisannya banyak, itu ya tetap minta warisan. Kita kan masih suami istri, pensiun juga gitu, kita kan masih suami. Dan banyak yang masih serumah, alasannya kita masih suami. Karena hanya bergantung hukum formal. Kalau belum ada surat merah, namanya belum cerai. Tapi barokahnya kita mengikuti beberapa orang alim, termasuk mengikuti tadi Habib Muhammad bin Abdul Haddar, kata beliau, Hayatul Ulya silahkan tetap, negara silahkan tetap bikin hukum KHI. Karena negara butuh standar resmi tolak pakai surat merah. Tapi ulama harus terus ngomong fikih secara hakikat. Hakikat tolak adalah apa? Seorang suami melafadzkan sorifut tolak. Nah, daerah kayak Rembang, kayak Kajen itu aman. Artinya aman tadi. Artinya aman tadi. Suami istri karena sudah tolak ya tidak serumah. Cuma orang lain kalau mau menikahi perempuan ini nunggu surat merah karena cari aman dunia akhirat. Kan enak, sama enaknya itu. Jangan sampai kita kayak orang-orang yang nggak tahu fikih, asal belum surat merah turun masih serumah, masih saling maris, masih itu ngeri kalau seperti itu. Karena saya pernah ditanya di kota itu sampai sana nih, ada seorang pensiunan janda polisi, sebenarnya sudah cerai lama dan idahnya habis. Tadi ya saya bilang maksudnya yang karuan sampai idahnya habis. Itu karena belum tercatat di pengadilan kalau dia apa? Cerai. Nah, aturan pensiun dalam polisi itu kan dikasihkan istrinya, ya tetap dapat pensiun. Dan ketika nyuwun sewu diingatkan sama teman-teman, kamu ini sudah dicerai secara agama kok masih dapat pensiunan, kan saya belum dapat surat cerai. Tapi kalau di daerah Rembang, Kajen nggak kebayang seperti itu. Artinya merasa risih mendapat pensiunan dari orang yang sudah benar-benar orang lain, meskipun belum surat apa? Nah, saya berharap, makanya kenapa saya nerangkan seremonial tadi, jangan sampai hukumnya Allah ini kalah sama hukum seremonial. Meskipun kita hormati, karena kita hidup di dunia, butuh pemerintah. Saya sangat hormat sama hukum pemerintah, sangat-sangat hormat. Tapi tadi hukumnya Allah jangan jalan bareng bisa kok. Ya tadi jalan bareng kayak orang Rembang, orang Aceh kan gitu semua kan. Enggak, tokoh-tokoh ini sampean, sing anut kiai kan gitu semua kan. Kalau cerai, ya tetap tidak seru. Enggak seru. Soal proses pengadilan ya biar proses negara tetap diurus, tapi sudah ada jima, tidak kumpul serumah, tidak. Enak kan kalau seperti itu kan? Agama ya seneng, negara juga seneng. Jangan terus wah negara hukum tauhid, enggak usah didengerin. Oh, teroris itu wana. Kita dengerin, sudah kita dengerin enggak masalah. Lalu hukum ini kan enggak saling bertabrakan kan? Kan enggak masalah kan? Ya sama seperti Anda, negara ngakui Anda Mahat Ali S1. Ya sudah, negara ngaku S1, cukup lah gue mulang TK, TPK, cukup lah. Tapi tetap Anda sadar, aku radio otoritas fatwa dalam masail muskilat. Karena ngajiku ora hatta. Sehingga kena ngomong takok, semisana, ono cawe itu apa kawin? Bapaknya jadab. Jadab itu melebu majnun apa mukhtalun nador. Kowe ora usah jawab, ilmu ora cukup jelas, yakin ora cukup. Mesti langsung ngeling aku takut Gus Bae kok repot. Meskipun gue sarjana Mahat. Lu saya pernah harus ditanya, "Ustaz, Ustaz sama Haris Waris.
wong Jogja. Ana cah wedok ape kawin. Bapak iku jatah. Jatah ya orang soleh. Yang ketakoki Pak, kula badhe nikah, nyuwun restune. Dijawabe lan amalun walakum amalukum. Jenenge kiai jatah. Nah, iskalnya begini. Nak karwan edan kan nggo mlebu takbir edan. Muhtalun nadzar karwan takbir muhtarun nadzar. Iki kiai kok arani majnun kan ora wani sing hukume. Nak ning fikih kan karuan, kalau wali akrab majnun pindahnya kemana kan jelas. Masalah iki nyakang jadab. Mulane aku berharap hari sampean udah jadab ngel-ngel ahli fikih. Karena di khazanah hanya ada majnun sama muhtalun nadzar. Pak. Lalu lucunya gini, naik setempat itu dibilang, wah ini kategorinya itu majnun. Oh, santrinya ra trimo, kuwi iso mulang mungkin. Repot kalau seperti itu. Lalu intikalnya wali ke mana ketika punya watak atau sifat seperti itu. Makanya kan mikir takbir majnun sama muhtalun nadzar itu menurut saya bagus muhtalun nadzar. Karena nglebokno wong jadab ning majnun itu kaya berat. Tapi nek nglebokno ning orang yang nadzar dadi ngene, au muhtalun nadzarin walau fi amrin dunya piye. Akhirnya tanya saya, nelpon saya, Gus jadab itu mlebu takbir. Dia yang tanya ya agak alim, ya sama Haris itu ya agak alim agak enggak. Pokoknya ya maksudnya alim di depan sampean, di depan dunia kan ada alim. Makanya Pak Haris tetap alim, tapi cara sampean, cara gurunya ya sama lah, semua orang mesti begitu. Masih sahabat alim lah, ngarepe kanjeng Nabi wis kacile kabeh. Kayak kowe ning kampungmu ya salim. Modok nih dikajen, bro 10 tahun. Tamat apa mahat ali, ayo kurang opo. Terus jaketnya digo ngalor gitu lah. Aman apa? Aman. Jadi memang saya setuju sama saran tadi ya. Ketika negara punya hukum, kita tetap mentradisikan hukum. Kayak penyembelian itu kan bagus di Indonesia. Sampai orang paling fasik sekalipun itu akan menciri buruk kalau warung itu pakai ayam tiren. Makanya saya heran sama Wali Songo itu keramatnya. Wong karuan rasolat, nyun sewu biasane tombok, biasane minum. Kok kalau disuguhi ayam tiren tidak sembelian enggak mau. Berarti apa ya? Menyembelih secara benar itu sudah menjadi adatul Indonesia, bukan adatul solihin, bahkan adat orang. Itu yang namanya membumikan Islam. Bahkan wong rasolat wae enggak nyaman kalau makan ayam. Kayak apa suksesnya wali-wali? Begitu juga wong rasolat penggaweane tombok ubyuh. Iku nak anak wedoke kawin iku ora lega nek ditekani kiai. Sudah ini contoh suksesnya wali. Ini yang namanya membumikan Islam ya seperti ini. Sampai orang fasik saja berkebutuhan benar. Wong ra tau salat, anake ra salat, nak bapake mati, bae mati tetep ngundang kiai kon nyolati ala Islam. Kayak apa Indonesia barokahnya? Fusakuhum, tolikuhum itu semua ingin secara Islam. Maka tradisi ini jangan dilawan dengan kita menjadi ekstrim terus wong awam kafir, wong awam fasik. Tidak usah seperti itu. Kita ini masih baik. Ngalami kondisi bahkan orang fasik saja menunggu kiai dalam mengawinkan anaknya, menguburkan jenazah keluar. Kayak apa baiknya Indonesia? Karena apa? Mereka tahu konstitusinya ulama ini a'la wa a'la, lebih tinggi kayak tadi. Kayak apa Indonesia? Jajal fasik-fasik sing nasional lah. Adek kawin tekani naib tok, kiai ini rata posku suka lego. Wes koyo urung kawin. Lho itu bagus lah adat itu. Makanya menurut saya kiai ini harus datang, kalau nggak ada udzur harus datang. Karena sekali kiai ini tidak datang dan mereka menciptakan tradisi sendiri, itu kita nanti nyusulinya lebih kesulitan. Jadi makanya harus mikir, ben pantas jadi mahatali. Iki ngamuk yakin ngamuk ora-ora iki. Mereka jar para aku teko, pokoknya anu takdir. Ya diundang. Aku nak ati lega teko, ora lega ya ora teko, repot. Tapi nak kowe alim tenan, enggak ora kabare, mesti ana alamat. Bagi beni ketemu sapa. Kowe tetep ana alamat. Kan enggak mungkin. Ana wong alim ora direaksi langit itu enggak mungkin. Karena wong alim itu patok ibu mesti direaksi langit. Ana sinyal baru. Karena orang alim itu nuru kok, apa? Wong alim itu nuru. Pasti ada sinyal.
Ya bon kelap-kelip ora. Mon kula terusno. Ya kata Imam Nawawi gimana? Jika ada lafaz saya berbeda dengan lafaz muharrar tentang wiridan-wiridan itu, maka pilihlah lafaz yang saya pilih. Fa inni haqqatuhu min kutubil hadis al-mu'tamad. Waqat uqad dimulan kadang disen ingsun ba'da masailil fasli ing sebagian masalah fasal li munasabatin krana munasabah persesuaian awif kisorin utawa krana ngringkes. Warubama qadam tulan kadang disen ingsun faslan ing fasal lil munasabati krana munasabah kata timi fasli takhiri kaya disekno fasal takhir fi jazai soidi ing dalam walese mateni hewan soet ala apa niku faslil fawat ngatasi pasal fawatil haji bil iksor. Maksudnya itu kan ya sampean tahu kan ada jazak takhir, ada jazak tartib kayak di bab apa jazaus saidi. Wa arjulan arep-arep ingsun intama lamun dadi sempurna apa hadal muhsar tasaru ikilah kitab mukhtasar. Terus dawuh Imam Mahali waqt amalan nyatane ya sempurna apa mukhtasar walillahil hamdu. Ayakuna ento ana apa hadal mukhtasar fi ma'na syarhi ing dalem maknane syarah. Sefungsi syarah lil muharrari kedua kita muharrar. Ini persis Dawe Bazubair. Ceritane bahasa hal ceritane Pak Dekulo nak Bazubair mulang ngendikan ngene. Takriranku iku wis padha mek syarah. Takriranku wis padha mek napa? Syarah sehingga ketika Bazubair nakriri itu ditiru Mbak Sahal. Hanya beliau selain sudah alim punya kemampuan apa? Nakriri karena semua ulama dulu takrir itu bimakna syarhi apa? Takrir itu bimakna syarhi. Jadi takriran tapi akhirnya bimakna syarhi. Makanya saya kemarin alhamdulillah saya itu lama sekali ngaji kitabnya Habib Umar. Saya kan punya beberapa kitabnya orang sekarang. Kitabnya Kubrul Yakiniyatnya Said Romdan Al-Budi. Dulu saya pernah tak ulangkan Pak Haris. Ya Pak Haris ya. Itu kitabnya Said Romdan Al-Budi. Saya juga punya catatannya. Terus kitabnya Mbah Mun, terus kitabnya Habib Umar bin Habib. Sehingga ketika saya minta ijazah itu senang sekali karena beliau sempat baca beberapa takriran saya. Beliau tahu betul kalau itu saya baca dan saya takriri. Sehingga senang sekali. Ora gaya-gayanan bawa kitab di ijazah kampungan. Wah apa-apaan. Ya malah sini-sini wong tuh kitab judulnya ra roh. Isine apa kitabku? Sini-sini wong tuh. Kitab itu lama tak pelajari, tak ajarkan, tak takriri. Sehingga saya minta itu tanya, ya Habib, inna hadzal manhaj lazam dulu apa mudata zamanin kada wadata. Beliau senang sekali. Saya dengan Basal ya gitu. Ketika Kubela wafati saya sering ketemu dan karena saya termasuk ikut tim yang menerbitkan ulang kitabnya beliau yang di Sarang. Sebenarnya karangannya Bazubair, tapi dulu di antara yang diminta tas saya itu Basal. Namanya Al-Qolaid Al-Uluwiyah. Sekarang jadi muqarrar di MGS. Itu dulu berserakan tulisan tangan, terus Mbah Mun memerintahkan supaya dikumpulkan. Itu naskah-naskahnya Bazubair sama Basal. Jadi dan saya pelajari terus saya ketemu beliau di sini, beliau senang. Jadi ngaji itu juga gaya-gaya. Dan Imam Syafi'i ngaji Imam Malik itu setelah apal muwatta, paham baru datang ke Madinah. Terus ya Syekh idzan li an ukri alaikal muwatta. Izinkan saya an ukri alaikal muwatta. Saya mau baca muwatta. Imam Malik sempat nanya, "Kono ambek ustaz?" Karena Imam Syafi'i itu masih kecil, umur 14 tahun. Jadi dulu ngaji sama ustaz. Imam Syafi'i enggak, saya maunya ngaji sama jenengan. Karena dia pede Malik. Ya sudah baca itu qara'ahu hifdzan, dia hafal dan paham. Terus ditanya, "Mimman anta?" Fatan min Quraisyin, seorang Quraisy. Terus Imam Malik, "Innalaka lasa'nan." Suatu saat kamu jadi orang besar. Fala tudfi nura ilmika bil maksiyah, maka kamu jangan matikan nur kamu dengan maksiat. Enggak kayak gini, baca mahali halamane kadang rero innalillah wa inna ilaihi. Toko adu-adu ke sepeda motor. Halamane piro? Sesuk takok meneh, sesuk takok. Gayane ninggal bojo ngaji juga. Nak halamane ora roh apa meneh isine dul-dul. Oh, ngaji kok ngono wis. Nak tuku rokok wae roh perkembangane harga. Bareng ngaji, halamane wae gak. Amit. Cara aku rantok wasiat kok guru-guruku nyabari santri tak usir yakin. Ana wong ning majelis ngaji cek takok halaman wis. Urusan donya, perkembangan rokok hargane bahkan jumlah iki toko larang iku murah. Kadek sakrepe bareng takok kitab halamane. Ora innalillahi
Nah, aku dorong untuk wasiat kau nyabari santri tak usir kabeh yakin. Nanti kekuasaan tak penjara dan tak usir. Ya karena tadi dulu itu sampai segitunya. Jadi Imam Syafi'i datang ke Imam Malik itu posisinya sudah hafal Muwatta. Betul ini tahadus bin Imam. Saya itu saking senengnya Mbah Mun ini betul ini tahadus bin Imam. Semua kitab itu pernah diiktikafkan di mimbar Rasulullah SAW, di mimbar Rasulullah. Termasuk Ihya, termasuk Takrib. Saya masih ingat betul, Mbah Mun kalau cerita Takrib saya masih di sarang ketika kelas 2 Sanawi. Kitab Takrib itu dibawa di makamnya Rasulullah. Dan beliau ngarang. Dan beliau sampai ngendikan idza nadaitumuni fala taqulu ya syekh walakin qul ya kana saqabli Rasulillah. Kalau kamu manggil saya jangan panggil syekh, tapi panggillah tukang sapunya kuburannya Rasul. Karena dulu belum ada aturan lah, istilahnya belum negara. Jadi dia nyarakan kitab Takrib itu sambil nyapu. Ihya juga gitu. Bukhari ya dikarang di Ar-Raudhatus Syarifah. Sehingga ketika saya mau haji, ini cerita karena Mbah Mun sudah wafat, sudah intaqala ila rafiqil a'la saat itu. Kitabnya beliau itu tak bawa, Al-Ulama Al-Mujaddid itu tak sinauni, tak takriri, tak bawa. Pikiran saya supaya kitab ini tambah barokah, setidaknya untuk saya. Sampai saya sholat di Rodo tak bawa, tak sinauni di depan Rodo. Sampai hari ketiga. Itu delalah saya hari ketiga itu keluar dari hotel itu nabrak Mbah Mun. Jadi Mbah Mun keluar dari mobil GMC sama santri. Saya keluar dari hotel tabrak. Padahal tidak janji. Kan nggak mungkin anan kiai. Mbah Mun lihat saya lupa gitu. Ingat ya terus saya akhirnya dari beliau. Itu sampai hari ketiga ketemu Mbah Mun saya belum cerita kalau bawa kitabnya. Saking saya inginnya ikhlas. Saya tidak ingin amal seperti ini Mbah Mun tahu. Saking saya ingin jaga ikhlas. Padahal Mbah Mun sering sama saya sholat di Raudhah, sholat itu sering. Bareng hari ketiga dari ketemu Mbah Mun, berarti hari ke-6 saya mengitikafkan kitab itu, kira-kira seperti itu. Lama-lama Mbah Mun itu dekat mimbarnya Rasulullah itu nggak mau pulang. Ya, tidak usah mulai nih hotel, nang ini WB aku. Lama sekali. Akhirnya saya tidak kuat spontan, tapi saya tidak ingin pamer spontan. Ya, saya bawa kitab jenengan. Itu Mbah Mun mulai agak nangis. Duh, kok iso? Akhirnya beliau baca, terus buat sinau di samping. Sing buru takok nanti terus saya cerita sekian masail. Bangun haru. Terus ngaji nih gini bang. Akhirnya ngaji sama beliau di depan Raudhah. Jadi mungkin saya adalah awalu talamidihi atau mungkin satu-satunya murid yang pernah ngaji beliau di depan mimbar Rasulullah. Jadi kitabnya beliau. Karena saya nggak ingin masa saya tidak pernah nirakati kitab guru saya. Beliau sempat tanya, kenapa kau nirakati kitab guru? Nanti anak cucu saya itu tidak menangi jenengan supaya mereka tetap istinat jenengan karena jenengan ngarang kita. Dan saya ingin kitab ini abadi sampai anak cucu saya. Mbah Mun berdoa untuk saya. Jadi semua ulama dulu yang namanya minta ijazah itu sinau. Saya kira orang tuku kitab nang toko, kadang orang tuku kitab. Ngomongna nak krungu kabar kok ana fotokopi gratis. Wah, amit tenan zaman akhir. Aduh. Aku gak eling sampean titipane Rasulullah mergo umat ya. Penjara. Ora ono ulama dhisik kelakuane ngono iku ora ono. Yo tak baleni ora ono ulama dhisik kelakuane ngono iku. Saya dengan Habib Umar sampai dihormati gitu ya memang barokahnya saya ngitmai kitab itu lama. Dan ikhlas saya ngitmai ini karangannya seorang alim itrati Rasulillah tak pelajari, tak takriri. Dan saya tidak pernah, nyuwun sewu nggak pernah kepengen harus diakui beliau itu enggak. Karena menurut saya diakui nggak diakui pasti Allah mengakui. Tapi Allah ternyata membuat bonus ditetir ketemu beliau. Dan saya senang sekali itu tak anggap bonusnya pengen. Tapi tetap saya lebih bangga karena khidmatnya. Karena apa? Khidmah, bisa mengkhidmati kitab beliau yang begitu barokah. Kitabnya Syekh Muhammad juga gitu. Semua kitab orang modern tak baca. Karena takut saya kalau saya baca kitab-kitab orang dulu tok ingki tok nasab apa ingki tok nasab. Kan kita yang ditakdir ketemu kan sama Mbah Mun, sama Mbah Sahal, sama Habib Umar. Kamu tidak bisa mentang-mentang orang dulu lebih hebat timbang Mbah Sahal timbang Mbah Mun. Tapi kamu tahu orang dulu lewat siapa kalau tidak lewat orang sekarang. Makanya kamu mau tidak mau harus nyebut sanad haddatsani Pak Haris. Enggak boleh langsung haddatsani Gus Ba. Enggak, saya enggak mau. Harus haddatsani Pak Haris, semua haddatsani Gus Ba harus begitu. Itu satu-satunya cara saya bela Pak Haris.
Meskipun sekarang sudah sah dibuang karena kamu ketemu saya langsung. Tapi membuang guru itu tidak sopan. Ya, yang Atali harus itu ya hadasani Pak Haris itu baru hadasani Pak. Sudah itu aja. Itu satu-satunya cara saya bilang Pak Haris. Supaya kamu tidak sombong. Jangan ada orang Indonesia mosok jurumiyah sanate Yasin bin Isa Al-Fadani. Oh, boy. Saya kemarin cerita gitu di Jawa Timur. Boyo dikira-kira mosok Yasin bin Isa Al-Fadani maca mabade. Kalau bahasa hal kan pantas ngaji Yasin bin Isa Al-Fadani kitab-kitab gede pantas. Saiki kiai Indonesia itu di guru mabade. Gurune iku wis dadi tukang ojek. Guru zaman yang pondok boyong dadi tukang. Bareng dekne dadi kiai gede akhirnya semua sanad ke Yasin bin Isa termasuk jurumiyah, mabade. Pertanyaan kita, mosok Yasin tahu ngorek mabade? Dua sing sopan sidik. Hanya karena malu pakai sanad orang yang sekarang jadi tukang ojek. Cara seperti itu enggak boleh. Kamu harus tetap saja nulis Pak Haris. Siap. Ikhlaskan. Loh, kalau sering dikelui guru-guru. Saya punya teman guru di Banyuwangi. Nak muni ngono, Gus, kula pun mati, Gus, wis mati. Gara-gara tadi. Misalnya ustaz itu namanya Yazid misalnya atau Hasan. Muridnya dia yang di Banyuwangi karena ditakdir bisa baca takdir, akhirnya mondok sarang. Dulu kan saya punya guru Hasan, punya guru Mbah Mun. Bareng mondok sarang, wis Hasan wis ra tau dibakas. Ngajine ning sapa? Mbah Mun. Padahal Mbah Mun sempat ngaji di kelas sanawi. Lah iku nyon sewu Mbah Mun akhirnya wafat kan belum sempat ngaji Mbah Mun. Tetap saja nganggo status murid Mbah Mun. Guru ning kampung wis ilang. Iku nak mati Gus, kula ora bakal di-Fatihai. Nah, adat-adat keangkuhan seperti itu enggak boleh. Menurut saya kita menyebut guru besar saya memang Mbah Mun. Tapi saya pernah ngaji sama Pak Hasan, Pak Kutubi, Pak Yazid, Pak Parto, Parno, pokoknya dia disebut saja gak? Saya Yasin, toh, masuk sanad jurumiyah kok saya Yasin, sanad mabadi. Pertanyaan kita kapan saya Yasin ngorek jurumiyah, ngorek mabadi? Masuk saya Yasin zaitun kok imun. Mau dikira-kira. Saya punya sanad saya Yasin Ibnul Farid. Saya juga punya sanadnya Mbah Mun, Anak Halis biasa punya sanadnya Said Ahmad pernah dijajahi. Tapi saya tetap pakai sanad nazil. Maksudnya sanad nazil kalau saya ingin ke Said Muhammad ya lewat Gus Subab atau lewat putra-putra Mbah Mun yang lain. Jangan karena di musim haji kamu ketemu Syekh Ali Asobuni atau langsung ke sana. Kapan dia ngaji tenanan? Maksudnya wong iku mikir gitu, sing pantes lah. Jadi sanadnya sanad itu harus mulazamah, bukan sekedar ketemu dulu. Kalau mulazamah instan caranya ya kitab itu pelajari dulu secara lama dan saya kayak Imam Syafi'i ketemu Imam pelajari wafal ketemu keren. Kayak saya ketemu Said Umar kan sudah saya pelajari, saya tabaruk lama, saya dapat barokah dari kitab itu ditakdir ketemu. Habib Umar ya senang karena kelihatan apa dihormati kan. Makanya ijazah beliau itu kita amuli hadal kitab tadabburi ma'ani. Karena beliau tahu kalau saya paham, karena ada tulisan beliau sempat baca beberapa takdiran. Dan terus kitabnya anyar, terus ngono jeneng nih, setakoi. Maha malakum ala hadal kitab. Mal manhat allati kitab itu takoi. Manhat apa yang kamu ikuti dari kitab saya? Terus kira iso ngomong, kira ada gelan. Boy itu kira-kira ketemu wong alim itu kira-kira. Saya itu betul, saya itu bangga sekali, syukur sekali pernah nirakati kitabnya Bangun di Raudhah. Semua kita pernah ditirakati di Raudhah, termasuk Imam Syatibi. Imam Syatibi keramat dari wali ngono. Iku Nazmi Syatibi itu digo tawaf 1000 kali. Dan beliau minta supaya ilmunya barokah. Maka tidak ada orang belajar qiraat sab'ah kecuali mintori Syatibi. Fasyatibi fil qiraati sab'ah kan Nawawi fil fiqh. Tidak ada orang tahu qiraat sab'ah tanpa lewat Imam Syatibi. Termasuk Mbak Arwani sekalipun bisa nulis Faidul Barokat ya berdasar nazumannya Imam Syatibi. Sama kita tahu fikih berdasar Imam Nawawi meskipun fikihnya Imam Syatibi. Karena ditirakati. Nah kalau kamu ora kenal Said Umar terus ini, misalnya saya kata mal manhaj alladzi tabata, mal manhaj alladzi ajibta min kitabi. Terus kowe ora roh. Manhaj nopo? Parah meneh nek judule kowe ora apal. Kowe wong ndek akhlak sithik. Awas kowe nak sowan aku tamat mata alikus ngono jajah mbakmu.
Wah, nggak bisa, saya tidak bisa. Meskipun saya baik sama jenengan kalau bab itu udah, saya tetap profesional disiplin. Ombok rayu, tak usir. Karena semua itu ada aturan. Semua itu ada apa? Aturan. Makanya bukain wa hirsin wasibarin wa bulghatin wa irsal di ustadin wa tuli. Coba kamu ketemu saya Yasin pirang detik, kok ujuk semua kitab kamu tulis zaman piye aja hukum terus kowe bengok qabilna. Ya mau soal ilmu kok mau modal qabilna. Tulis zamaninya di mana? Itu kan ukurannya detik. Gue mikir. Meskipun kita tasyarruf tahu likok sama beliau yang merasa nikmat ketemu orang alim, melihat wajahnya. Tapi kalau sanad tetap pakai guru mulazamah, apa guru seperti saya ya tetap pakai Mbah Mun, bapak saya, guru-guru saya di Kudus termasuk Mbah Nur sama siapa-siapa di Damaran. Ya seperti itu tetap kita. Makanya guru utama saya tetap Mbah Mun, bapak, karena saya mulazamah lama. Saya dididik banyak ilmu oleh bapak, terutama masalah hakikat, masalah Quran, masalah hidup. Pak Haris tak ulang 2 tahun selain ngaji saya. Mbok kan bisa iki jojo ngaji. Mbok kapan pinter ya? Menawis pinter tapi tawaduk tadi. Tapi kali ini sudah pinter. Sudah pinter. Sering tak maca ya tadi salahnya agak sampai 1%. Sudah pinter. Mungkin dia hanya menunjukkan kemanusiaannya pura-pura apa? Ibu-ibu salah. Wa arju intama wa qatama walil hamdu ayakuna fi ma'na sarfil muharram. Pak ini mau kasih temen ingsun ahli pura buat ingsun askus gitu. Terus ora gugur ingsun min minal mukharrasya ane perkara minal ahkam sing perkara hukum aslan babar bisa. Karena saya tidak pernah menggugurkan satu pun dari hukum yang ada di muhar wala minal khilaf. Lan aku ora tau gugur khilaf walau kana wahiyan. Senajan to khilaf itu wahiyan, dhaif. Dhaifan tegese apes jidan kelan banget. Majazan Khalid dadi majaz anis sakit yang khilaf sing gugur. Maksudnya gini, saya jaga amanat ilmiah. Kata Imam Nawawi apa? Saya jaga amanat ilmiah. Karena saya dikatakan pengutip kitab Muharrar, maka kitab yang ada di Muharrar apapun hukum itu saya tulis. Bahkan khilaf yang khilaf murahan sekalipun, khilaf yang sebetulnya wahiyan tidak kepakai sekalipun, tetap saya kutip. Kalau tidak saya kutip, saya namanya khianat secara ilmiah. Kayak apa disebutnya Imam Nawawi? Kata beliau, saya tidak menggugurkan apapun wala minal khilafi walau kana wahiyan dhaifan jiddan. Harusnya kan kalau beliau pakai sentimen, oh ini khilaf ramu tuh buang, ini pendapat dakmu tuh buang. Tapi enggak, Imam Nawawi tidak seperti itu. Tetap diceritakan. Meskipun beliau enggak sependapat. Nah, itu bagus, orang dulu ya disiplin. Ma'ama sertane perkara ati tegese nekane isim dijami imakan sakabehane perkara istamal kang mengko muharrar ali ngatasé masukan kali bareng mlebu lan perkara asar tu kang gawe isyarat isin lima menana faisi sing pira-pira barang sing apik al mutaqaddimati kang wis isi walam dua salat. Al-Fatihah. Oke teman-teman semua, saudara-saudara semua, itulah reaction ngaji kita kali ini bersama dengan Kiai Haji Bahauddin Salim atau Gus Baha. Yang mana Gus Baha di sini ngaji bersama Ustadz Haris, ya, ngaji kitab Kanzur Roghibin di tempatnya Pondok Pesantren Maslakul Huda, Mahat Ali Maslakul Huda dari Pondok Pesantren punyanya Mbah Sahal Mahfud ya di Kajen Pati. Dan beberapa hal yang disampaikan oleh Gus Baha mengenai ya di kitab ini, di kitab Kanzur Roghibin ini ya terkait tentang istilahnya wakaf, tapi bukan wakaf ya, sebenarnya itu adalah tanda baca dalam Al-Quran, yang mana seperti halnya saktah yang hanya berhenti sebentar pun itu tetap mempunyai pemaknaan yang berarti ketika memang digunakan untuk memaknai ataupun menafsirkan Al-Quran. Nah kemudian di sini Gus Baha juga menjelaskan ataupun menyampaikan bahwasanya kita sebaiknya itu jangan hanya menghormati kepada kiai-kiai yang sudah terkenal saja, hanya menghormati pada orang-orang yang terkenal, yang kondang, tapi tidak menghormati pada kiai-kiai yang lokal istilahnya ya. Padahal beberapa kiai-kiai tentu saja yang seperti halnya yang disampaikan Gus Baha itu, kiai lokal itu tentu saja mempunyai
pengaruh yang besar, karena itu yang mengajari kita Iqra, mengajari kita huruf hijaiyah, mengajari kita baca Quran pertama kali. Nah, jadi ketika ngaji jangan hanya mengkultuskan kiai-kiai ataupun ulama-ulama yang sudah terkenal, sudah kondang gedenya. Padahal di sisi lain di sekitar kita ada banyak ulama-ulama, ada banyak kiai-kiai yang tentu saja potensi kebaikannya itu ataupun potensi pengaruhnya, impactnya itu kadang lebih besar daripada ulama-ulama yang terkenal tersebut. Ya, walaupun memang ulama-ulama terkenal itu tetap harus ada, karena yang menyampaikan juga harus ada yang terkenal seperti itu. Nah, kemudian Gus Bah di sini menjelaskan beberapa hal yang lain yang nantinya mungkin bisa kita catatkan di kolom deskripsi ya teman-teman. Dan untuk ngaji kita kali ini mungkin hanya seperti itu. Silahkan teman-teman bisa bukan menyimpulkan sih, mencatat sendiri-sendiri ya, karena memang di sini banyak sekali, karena ini juga lama waktunya. Gus Bah sekitar 1 jam lebih, hampir 1,5 jaman, dan itu memang sungguh Gus Bah itu kalau ngaji dikatakan bisa kuat. Kalau ngaji bener-bener ngaji kayak gini, ngaji baca kitab kayak gini, bener-bener kuat sampai 3 jam itu bahkan kuat. Kalau Gus Bah itu nggak berhenti gitu loh, langsung 3 jam itu ya tetap kuat. Nah, itu betapa memang Gus Bah itu fokus pada ngajinya itu benar-benar luar biasa. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa kita catatkan di sini, yang bisa kita sampaikan di sini. Semoga menjadi amal ibadah Gus Bah yang berkah untuk kita semua, menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat untuk kita semua, dan juga semoga kita senantiasa bisa istiqomah ngaji bersama dengan Kiai Haji Bahaudin Nur Salim atau Gus Bah ini. Semoga Gus Bah senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan kesempatan sehingga terus-menerus bisa menyampaikan ilmu-ilmunya sehingga kita tercerahkan dari hari ke hari. Ya teman-teman, mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.